alhamdulillah kita masuk ke modul 2 periode pra-rasul di submodul 24 ya. 21 teman, 22 fase melah, 2 fase berdagang, dan 24 fase berkhadijah. Materi apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama tentang pernikahan Rasulullah dan Khadijah, yang kedua bagaimana keduanya menjalani rumah tangga, dan ketiga renovasi Ka'bah. Itu poin penting yang ada dalam materi ini. Baik, sebelum kita masuk, saya akan ulas sedikit tentang siapa Khadijah itu ya. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu dia diberi kunyah, ada kunyahnya itu At-Tahirah atau wanita yang suci. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asom, Hubayb bin Haram bin Rawaha bin Hajar bin Abid bin Ma'is bin Amr bin Lu'ay. Jadi antara Khadijah dengan Rasulullah itu bertemu nasabnya di kakek ke-8 di Luhai ya. Kemudian dari ayahnya, karena mereka sama-sama suku Quraisy, jadi memang saling terkait nasabnya itu. Kemudian ayahnya bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sehingga dari jalur bapak itu bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek keempat, Qusay. Jalur ibunya dia bertemu di kakek ke-8, yaitu Luhai. Sehingga otomatis antara Rasulullah dan Khadijah itu sebenarnya punya pertalian nasab, ya, punya pertalian nasab. Mereka sepupu sudah sekian kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dulu Khadijah itu hampir-hampir saja menikah dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya juga Khadijah, yang ketika itu dia bawa Rasulullah ke Waraqah, karena Waraqah itu merupakan ahli kitab ya, ahli kitab dari Nasrani ya, Nasrani waktu itu. Tapi entah dia disebutkan karena apa hingga pernikahan itu tidak terjadi, dan akhirnya Khadijah menikah dengan 2 lelaki kaya. Jadi bapaknya Khadijah ini merupakan suku Quraisy yang pedagang besar ya, sehingga memang Khadijah itu dibesarkan dari keluarga yang mewah, keluarga sultan lah ceritanya ya, kaya raya. Tidak cukup sampai di situ, lalu dia menikah. Dalam riwayat itu ada 2 pendapat ya. Di mana di Ibnu Ishaq mengatakan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah pernah menikah dengan Atik bin Abid ya. Maaf, dengan Hala bin Haram bin Rawaha bin Hijar bin Abid. Dia menikah dengan Abu Hala. Kemudian dari Abu Hala ini dia mendapatkan 2 orang anak, yaitu Hala dan Hindun. 2 orang anaknya, 2 anak laki-laki, Hala dan Hindun. Kemudian setelah meninggal, suami pertamanya ini juga merupakan pedagang besar, sehingga begitu Abu Hala meninggal, otomatis warisan itu jatuh ke tangan Khadijah. Lalu dia menikah dengan suaminya yang kedua, yaitu Atik bin Abid bin Ma'is bin Amr bin Lu'ay ya. Dia menikah. Kemudian dari Atik dia mendapatkan seorang anak perempuan yang bernama Hind. Dalam riwayat dikatakan Hindah ya. Tetapi dalam riwayat Ibnu Daruqutni ya, Daruqutni mengatakan bahwa suami pertamanya itu Atik. Setelah Atik meninggal, baru dia menikah dengan Abu Halah. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Dari 2 suami Khadijah ini, dua-duanya adalah pedagang besar ya, saudagar semua. Sehingga begitu meninggalkan Khadijah, kedua-duanya meninggalkan harta yang tidak sedikit, sehingga bertambahlah kekayaan Khadijah. Maka wajar pada waktu itu Khadijah yang memang mempunyai
kekayaan dari keluarganya sendiri, kemudian dari kedua suaminya, maka dia menjadi wanita yang terkaya di tanah Arab waktu itu, sehingga dia menguasai 3/4 dari kekayaan Arab waktu itu. Ini wajar sekali. Waktu masih gadis, ya dia belum menikah dengan kedua orang suaminya. Suatu ketika ada perayaan di bulan Rajab, ya, yang mana perayaan di bulan Rajab itu sangat mereka agungkan. Lalu para gadis-gadis itu berkumpul di sekitar salah satu patung berhala. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang yang berteriak, ya, yang mengumumkan sesuatu. Dia mengatakan, wahai para wanita kaum Tamim, kelak di negeri kalian ini akan hadir atau akan lahir seorang nabi terakhir yang dalam kitab suci itu diberi nama Ahmad. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa menjadi istrinya, maka silahkan menjadi istrinya. Khadijah mendengar dan menyimak itu dengan sekali, dan itu betul-betul terngiang-ngiang terus dalam hatinya. Lalu setelah mendengarkan teriakan orang tersebut, para teman-teman Khadijah yang perempuan ini semua mencemoh, ya, kemudian menyalahkan orang mengumumkan tersebut. Semuanya menggerutu, kemudian tidak senang, kecuali Khadijah. Dia diam saja, tetapi peristiwa itu terngiang terus dalam hatinya. Entah kenapa hal itu menjadi sesuatu kekuatan besar dalam dirinya, bahwa dia harus menjadi istri dari Nabi terakhir itu. Lalu setelah itu menikahlah Khadijah dengan Abu Hala dan Atik dan seterusnya, ya. Masya Allah. Jadi itu pengantar sedikit tentang siapa sebenarnya Khadijah. Jadi sudah pernah ulas bahwa Khadijah walaupun dia hidup di tengah orang-orang yang paganisme, tapi dia tidak pernah tersentuh sama sekali dengan penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut. Baik, kita masuk. Dalam surah Al-Ahzab ayat 6 disebutkan, artinya Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari sisi mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi semua wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu disebut ummul mukminin atau ibu-ibunya orang-orang beriman. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan arti kata ibu-ibu mereka adalah, yakni dalam hukum mereka haram dinikahi, dan dalam kewajiban menjunjung, memuliakan, dan mengagungkan itu seperti ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi walaupun kita menganggap, ya, para laki-laki menganggap bahwa ummul mukminin itu adalah ibu mereka, tetapi tidak boleh berduaan dengan mereka. Keharamannya dalam mengawini tersebut tidak turun ke anak-anak perempuan mereka dan juga tidak kepada saudara-saudara mereka. Jadi terkhusus kepada istri-istri Nabi. Sehingga tidak satupun dari istri Nabi yang ketika Rasulullah wafat itu kemudian menikah lagi, karena itu sudah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah ketika Rasulullah wafat itu masih 18 tahun, masih belia sekali, dan tidak menikah sampai akhir hayatnya di usia 64 tahun, Masya Allah. Ya, berapa tahun Aisyah menjanda tanpa padahal dia punya sepupu bernama Tolha yang cinta sekali dengan Aisyah, ya. Dia bahkan pernah mengatakan kalau seandainya Rasulullah meninggal maka dia akan menikahi Aisyah. Ya, pernah terungkap seperti itu sampai terdengar oleh Rasulullah, kemudian turunlah ayat menegur Tolha, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai karena cintanya kepada Aisyah, dia namakan anak perempuannya dengan Aisyah. Kita lanjut. Abu Habibah Maulah Az-Zubair, dia berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, hampir seperduanya, ya. Dari Aisyah pernah berkata, ya, karena Rasulullah ini kepada Aisyah itu Masya Allah sangat cinta, sangat mendalam, ya. Kesan-kesan yang diberikan oleh Khadijah itu sangat mendalam di hati Rasulullah, sampai ketika dia sudah meninggal, sudah 3 tahun usia meninggalnya Khadijah, di depan Aisyah dia masih sering sekali menyebut-nyebut kebaikan Khadijah, sampai apa kata Aisyah,
Dari Aisyah dia berkata, mengapa engkau terus saja mengingat perempuan tua Quraisy yang kedua rahangnya telah merah itu? Ini ungkapan kekesalan Aisyah karena kenapa dia sangat cemburu dengan Khadijah. Karena dialah satu-satunya istri dari Rasulullah yang sering sekali disebut oleh Rasulullah. Jadi dia katakan perempuan tua Quraisy yang kedua rahangnya telah merah itu celaan untuk orang yang sudah tua, ya. Padahal Allah telah memberikanmu pengganti berupa orang yang lebih baik darinya. Sehingga mendengar ini Rasulullah sempat marah kepada Aisyah. Lalu dia katakan, wahai Aisyah, Khadijah itu mengimaniku ketika semua orang mendustakanku. Dia mengeluarkan hartanya ketika orang menahannya dariku. Dan aku mendapatkan keturunan darinya yang Allah haramkan dari perempuan-perempuan lain. Lalu terdiamlah Aisyah ketika Rasulullah mengatakan hal seperti itu. Biar Aisyah nggak kasih anak sama Rasulullah. Periode fase berkhadijah ini, ya, Rasulullah lalui mulai umur 25 tahun sampai 37 tahun. Itu kita sebut dengan fase berkhadijah, karena setelah itu kita akan masuki fase berbuah hiro. Walaupun sebenarnya Rasulullah bersama Khadijah itu sampai usia 52 tahun. Nah, periode prawahyu atau prarasul adalah periode yang dimulai dari kelahiran Rasulullah sampai pada saat menjelang kenabian. Ini tinggal diulang saja, ya. Tinggal diulang, saya tidak perlu jelaskan kembali. Ini untuk seluruh mengingatkan saja. Fase tersebut dilalui selama 40 tahun dengan 5 fase, ya. 5 fase, dan sekarang kita sudah berada di fase keempat, fase berkhadijah, dan akan melewati satu fase lagi. Setelah selesai fase bergua hiro, insya Allah kita akan adakan pendalaman kembali sebelum masuk ke periode Mekah atau di fase turunnya wahyu. Baik, di fase berkhadijah, fase keempat pada periode pra-rasul terjadi usia 25 sampai 37 tahun. Pada fase ini beliau sudah tidak dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Jadi beliau dalam asuhan pamannya sampai umur 25 tahun saja atau sampai dia menikah dengan Khadijah. Setelah itu beliau tinggal bersama istrinya Khadijah. Kenapa disebut fase berkhadijah? Karena pada fase ini Rasulullah menikah dengan Khadijah. Pernikahan ini merupakan simbol berkeluarga sehingga fase ini dapat juga disebut dengan fase berkeluarga. Maka di Hidayatullah fase berkhadijah itu ditandai dengan apa? Diadakannya pernikahan mubarakah bagi para santri-santrinya. Fase ini menceritakan hubungan Rasulullah dengan keluarganya. Beliau belajar memimpin komunitas kecil dan tertutup dengan pernyataan kepercayaan dari tokoh-tokoh Quraisy kepada pemimpin Rasulullah dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Fase ini terjadi pada usia 25 sampai 37 tahun sehingga lamanya itu rentang waktunya itu durasinya itu 12 tahun. Fase ini untuk memahami fase berbuah hiro yang menjadi penutup periode pra-rasul atau pra-wahyu. Kita lihat sekarang. Apa keutamaan Khadijah? Pertama, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan wudhu dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sangat dekat, ya. Wanita pertama yang mengimani Rasulullah, wanita pertama yang melakukan wudhu dan sholat bersama Rasulullah. Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian Khadijah membantu dakwah Rasulullah. Nanti kita lihat bagaimana Khadijah membantu Rasulullah saat beliau menerima wahyu di Gua Hiro, bagaimana ketenangan mentalnya, kecerdasan emosional Khadijah menghadapi Rasulullah, bagaimana komunikasi verbalnya dan non-verbalnya kepada Rasulullah, Masya Allah. Kemudian Khadijah pernah mendapatkan salam langsung dari Allah dan Jibril alaihissalam suatu ketika Rasulullah pulang dan dia datanglah Jibril, ya, menyampaikan salam kepada Khadijah dan menyampaikan bahwa Allah sudah menyiapkan rumah bagi Khadijah di surga yang tidak ada keributan di dalamnya. Masya Allah. Khadijah akan mendapatkan rumah di surga. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Khadijah adalah wanita terbaik dunia dan akhirat.
banyak sanjungan yang diberikan untuk Khadijah. Kemudian Nabi masih memberikan penghormatan kepada kerabat dan sahabat-sahabat dari Khadijah. Jadi sepeninggal Khadijah, Rasulullah sering sekali menyembelih kambing, menyembelih onta, kemudian dibagi-bagikan kepada teman-teman dekat Khadijah. Rasulullah bersabda, wahai wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah ada 4 disebutkan: Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Jadi 4 wanita ini sudah dijamin masuk surga. Dia adalah penghulu surga. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu lari kemana-mana untuk mencari format bagaimana wanita solehah itu. Semua sudah terangkum dalam 4 orang ini. Karena kenapa? Dia sudah dapat jaminan surga. Ya. Lalu sudah menjanjikannya. Dari Aisyah dia berkata, aku tidak cemburu kepada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Sungguh dia telah wafat 3 tahun. Bayangkan, sudah 3 tahun wafat sebelum Rasulullah menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut dia. Robnya pun menyuruh Nabi untuk memberikan perwira kepadanya bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi apabila beliau menyembelih kambing, lalu beliau akan menghadiahkan sahabat-sahabat Khadijah. Ya, wajar kalau Aisyah cemburu, karena Masya Allah begitu besar perhatian Rasulullah, bukan Rasulullah, tapi malaikat Jibril pun serta Allah pun turun tangan untuk memuji-muji Khadijah. Lalu Aisyah pernah berkata kepada Nabi, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Nabi menjawab, Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Aisyah pernah juga menceritakan, Nabi ketika menceritakan Khadijah, pasti dia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada suatu hari aku cemburu. Aku berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Sama yang tadi ya, yang saya ceritakan pertama. Lalu dari Abu Hurairah dia berkata, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Bayangkan, dia mendapat salam langsung dari Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak yang di sana tidak ada kebisingan, kegayahan di dalamnya. Masya Allah. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa kenapa disebutkan bahwa rumah yang disiapkan oleh Khadijah di dalamnya tidak pernah ada kebisingan, karena memang selama berumah tangga dengan Rasulullah, ibu bisa bayangkan Khadijah ini konglomerat menikah dengan anak yatim piatu, tetapi Khadijah tidak pernah sombong di hadapan Rasulullah, tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah. Ketaatannya luar biasa, hartanya yang berlimpah tidak membuat dia menjadi tinggi hati di depan suaminya. Kita bayangkan dengan wanita-wanita sekarang, lebih sedikit saja suami itu sudah dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Tapi bagaimana Khadijah, bahkan seluruh hartanya itu setelah menikah dia serahkan kepada Rasulullah, kemudian dikelola oleh Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah mengelolanya makin bertambah-tambahlah kekayaan Khadijah. Jadi memang cinta Khadijah kepada Rasulullah itu tanpa syarat, tidak ada syaratnya sama sekali. Ya, dia mencintai itu Rasulullah tulus. Sehingga ketika hartanya habis pun Khadijah tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempermasalahkan. Jangan. Baik. Baru cerita lagi yang lain. Jadi, di fase keyatiman diulang kembali durasinya. Di fase keyatiman dilalui 8 tahun dari 0 sampai 8 tahun. Kemudian fase menggembala itu 4 tahun dari 8 sampai 12. Fase berdagang selama 13 tahun, jadi paling lama memang fase berdagangnya dari usia 12 sampai 25 tahun, durasi berkhadijah dari 25 sampai 37 tahun, dan bergua Hiro 3 tahun. Mind mappingnya periode pra-wahyu, alhamdulillah kita sudah melewati keyatiman. Nanti di keyatiman, untuk kronologisnya ibu-ibu bisa menyusun kronologisnya 0 sampai 4,
Kemudian peristiwa-peristiwa 4 sampai 6 tahun dan 6 sampai 8 tahun. Jadi ada 3, 0 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8. Kemudian di fase mengembala, kronologis nanti Ibu bisa susun, yaitu usia 8 sampai 9 tahun dan 10 sampai 12 tahun. Di fase berdagang, dari 10 sampai 15, dari 5 peristiwa dari 15 sampai 21 dan 21 sampai 25. Untuk berkhadijah juga ada 2, dari usia 25 sampai 35 dan usia 35 sampai 37 yang akan kita bahas sebentar. Kronologis peristiwa. Jadi yang akan kita bahas di kronologis cuma ada 3, pernikahan, kemudian berumah tangga beliau, akan membahas tentang anak-anaknya, menantunya, dan pelayan-pelayannya. Kemudian renovasi Ka'bah, di situ ada sejarah Ka'bah. Insya Allah tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah membahasnya di modul sebelumnya. Rencana renovasi, proses renovasi, dan akhir renovasi. Baik, kita masuk. Tujuan belajar. Apa sih tujuan mempelajari fase berkhadijah ini? Agar kita semua memahami peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah serta peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Selanjutnya, kita dapat menyebutkan putra-putri Rasulullah dan menyusun skema silsilahnya. Selanjutnya, kita dapat mengurutkan puzzle peristiwa terjadinya renovasi Ka'bah. Kita mulai dari detail peristiwanya. Itu ibu-ibu masih ingat ya, bagaimana Rasulullah pergi berdagang ke Syam, kemudian diiringi oleh Maisaroh, lalu Maisaroh bertemu dengan pendeta Nasturoh, dan dia mendapatkan info bahwa yang duduk di bawah pohon itu adalah Nabi terakhir. Kemudian dari situ juga Maisaroh melihat bahwa selama perjalanan kafilahnya dinaungi oleh selalu dilindungi awan sehingga kafilah Nabi Muhammad itu tidak pernah kepanasan. Dia melihat bagaimana perilaku Muhammad selama berdagang, jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah bertengkar, ya, sehingga dia pulang dengan membawa keuntungan yang luar biasa. Setelah itu keuntungannya diserahkan semua kepada Khadijah dan dia betul-betul cuma mengambil upah dari bayarannya dari Khadijah. Tidak mengambil sedikit pun dari keuntungan besar yang dia dapatkan yang lebih besar dari rata-rata didapatkan oleh orang-orang yang membawa dagangannya Khadijah. Nah, dari situlah ketika pulang dia menyerahkan kepada Khadijah. Khadijah sangat puas ya dengan pekerjaan Nabi Muhammad, sangat bangga, sangat senang karena dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar di atas rata-rata yang didapatkan oleh karyawannya. Kesenangannya itu bertambah-tambah ketika Maisaroh melaporkan apa yang disampaikan oleh pendeta Nasturo. Nah, disinilah Khadijah kembali teringat dengan kata-kata yang diumumkan oleh orang tadi. Yang dia mengatakan bahwa nanti akan ada nabi terakhir di negeri kalian ini. Maka barang siapa yang ingin menjadi istrinya, maka jadilah istrinya. Inilah yang menggelitik Khadijah. Dari rasa kekagumannya, ya, kekagumannya karena akhlak Rasulullah. Jadi kecintaan Khadijah itu tumbuh sebenarnya dari info-info yang dia dapatkan tentang keagungan akhlak Muhammad SAW. Padahal tidak sedikit orang yang mau melamar Khadijah, ya, para pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa Khadijah ini terkenal kaya raya, kemudian dia pedagang sukses, jadi dia bukan pedagang kelontong di pasar. Dia tidak menjual sendiri dagangannya, tetapi dia sudah ekspor impor. Kemudian dia bekerja sama dengan kafilah-kafilah untuk membawa dagangannya dengan bagi hasil. Jadi tidak sedikit pemuka-pemuka Quraisy itu ingin meminangnya, tapi semua ditolak oleh Khadijah. Begitu mendengar Rasulullah, maka tiba-tiba keinginan sangat kuat untuk bisa berumah tangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diutusnya lah sahabatnya yang bernama Nafisa binti Munabbih, ya. Dia sahabat dekat dengan Khadijah untuk menyampaikan isi hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia
dia curhat ke Nafisa tentang perasaannya kepada Rasulullah. Lalu Nafisa menenangkan kekhawatirannya. Lalu Nafisa menawarkan diri untuk menjadi mak comblang, ya, menghubung ceritanya. Akhirnya Nafisa mengatur pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, apa kata Nafisa? Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kenapa kau tidak menikah? Ya, dia tanya, kenapa kau sampai saat ini belum menikah? Lalu apa kata Rasulullah? Saya belum mempunyai kemampuan untuk menikahi seorang wanita. Lalu apa kata Nafisa? Kalau ada, bagaimana pendapatmu? Katanya seperti itu. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang wanita yang jujur, terhormat, dan dia menerimamu apa adanya? Apakah kau ingin menerimanya? Lalu Rasulullah bertanya, siapakah dia? Dia bilang, dijawablah oleh Nafisa. Dia adalah seorang yang perempuan yang paling agung, paling suci, paling mulia. Dia sempurna dan sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyampaikannya kepadanya. Ya. Lalu Nafisa menyebut nama Khadijah, perempuan mulia itu di depan Rasulullah. Akhirnya setelah itu Rasulullah menerimanya, lalu membicarakannya kepada paman-pamannya. Rasulullah sama janda yang sudah 2 kali nikah. Detil profil Nabi Muhammad saya kira saya tidak perlu lagi sampaikan, ya. Dibaca saja sendiri. Muhammad bin Abdullah, lahir di kota Mekah hari Senin, Rabiul Awal, 501 Masehi tahun Gajah, dan seterusnya. Begitupun dengan Khadijah binti Khuwailid. Mengatur semua. Kita melangkah saja langsung, ya. Apa? Jadi peristiwa pelamaran akhirnya setelah kedatangan Nafisa kepada Muhammad, kemudian Muhammad menerimanya, lalu Nabi Muhammad membicarakan, mendiskusikannya dengan paman-pamannya, dan Masya Allah semua paman-pamannya mendukung, ya. Semua paman-pamannya mendukung, dan sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yatim, dia tidak punya harta sama sekali, sehingga semua paman-pamannya itu kompak untuk mengumpulkan hartanya sebagai mahar Rasulullah. Jadi peristiwa pelamaran itu terjadi 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari berdagang ke negeri Syam. Lalu mahar yang diberikan kepada Khadijah waktu itu 20 ekor unta. 20 ekor unta itu kalau kita konversikan ke rupiah sekarang, jika kita rata-ratakan harga satu unta itu kan 28 juta sampai 32 juta. Kalau kita ambillah taruh 28 juta dikali 20, maka sekitar 560 juta. Ya, maharnya Khadijah itu 500 juta atau setengah miliar, ya. Seperti itu. Jadi itu bukan harta Muhammad. Ya. Itu bukan hartanya Muhammad, tapi harta yang dikumpulkan oleh paman-pamannya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib meminang Khadijah binti Khuwailid untuk Rasulullah. Hamzah pamannya Rasulullah, dan Hamzah ini terkenal antara pamannya adalah orang yang Abbas, ya, Abbas, orang yang paling kaya, yang paling tidak memiliki apa-apa itu ya Abu Thalib itu. Meminang Khadijah binti Khuwailid untuk Rasulullah dan diterima oleh Amr bin Asad. Amr bin Asad itu pamannya Khadijah. Ini pidatonya Abu Thalib ketika melamar, ya. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita termasuk keturunan Ibrahim, anak Ismail, asal pangkalnya Ma'ad dari keturunan Mudor, dan menjadikan kita sebagai pelayan Ka'bah dan penjaga tanah haram, dan telah membuatkan kita sebuah rumah yang dikunjungi dan tanah haram yang aman, serta menjadikan kita sebagai pemutus permasalahan di antara manusia. Ini nasabnya mereka memang itu di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Mereka memutuskan perkara, mereka dijadikan tempat bertanya, dijadikan hakim, dan lain sebagainya, juga alasan mereka bercerai. Sesungguhnya Tuanku Muhammad bin Abdullah ini bila dibandingkan dengan seseorang, dia akan melebihinya. Walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak. Sebab harta adalah bayangan yang semu dan keadaan yang dapat berubah. Kenapa? Muhammad ini adalah orang yang kalian ketahui siapa kerabatnya. Ini karena memang kerabatnya Rasulullah itu merupakan orang-orang mulia. Kemudian keturunan Muhammad itu lahir dari perzinahan. Padahal kebanyakan kebiasaan orang-orang di Quraisy adalah berzina.
ya. Tapi tidak ada, mereka semua lahir dari hasil pernikahan. Muhammad ini adalah orang yang kalian ketahui siapa kerabatnya. Ia telah menyerahkan sejumlah mahar yang cepat ataupun dibayar dari hartaku. Apa nama suaminya? Demi Allah, setelah ini dia akan memiliki kabar yang agung dan mulia. Insya Allah. Lalu pernikahannya dihadiri pemimpin Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dalam riwayat lain katakan juga Bani Mudhar. Kemudian waktu pernikahan itu Halimah Sa'diyah pun turut hadir. Lalu ketika pulang dia diberi hadiah 40 ekor kambing oleh Khadijah. Jadi Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah dan beliau tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah wafat. Dia pindah ke keluarganya, anak-anak Rasulullah Khadijah walaupun usia 40 tahun itu masih bisa melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah, Masya Allah. Jadi memang berturut-turut ya, berturut-turut. Yang pertama Qasim, makanya Rasulullah itu ketika belum menjadi Nabi, kunyahnya itu Abul Qasim. Jadi dalam hadis dikatakan, silahkan menamakan anak-anakmu dari kata Abdullah dan Ahmad, kecuali Abul Qasim. Qasim, makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim, sebagaimana kita dipanggil dengan nama anak-anak kita yang pertama. Di Indonesia pun seperti itu. Oh, mamanya Sarifah. Oh, mamanya Suri. Kalau anak pertama, jadi anak pertama itu hebat di Indonesia. Karena kenapa? Biar piringnya mama juga tertulis nama anak pertama. Kemudian berturut-turut lahir Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan terakhir Abdullah. Dan anak tirinya beliau berarti 6 ditambah 3 dari anak-anaknya. Selain itu, punya anak itu Zaid bin Harithah ini budak Khadijah. Khadijah beli oleh paman Zaid itu dan Zaid juga ikut dirampok. Setelah itu dijual ke pasar. Sampai di pasar dia dilihat oleh pamannya Khadijah, bukan sebenarnya pamannya Khadijah. Dia tertarik dengan Zaid, lalu dibeli Zaid ini, kemudian diserahkan kepada Khadijah. Nah, setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah harus melayani kebutuhan Rasulullah dimerdekakan dengan akad. Bahkan saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid sebelum turunnya ayat tentang larangan memakai kunyah orang tuanya, orang itu Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian Ali bin Abu Thalib juga diambil oleh Rasulullah ya karena dia ingin keluarga pamannya, karena dia tahu sekali bahwa Abu Thalib itu memiliki banyak anak, ada 5 anak, dan tidak mampu menghidupi mereka karena miskinnya, sehingga Rasulullah meminta kepada pamannya untuk mengambil Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abi dan Zaid itu hampir seumuran, 8 tahun, usia 8 tahun, diambil dan tinggal di rumah Rasulullah dan Khadijah. Kenapa mereka juga ingin sekali mengangkat Zaid dan Ali bin Abu Thalib sebagai anak angkat? Karena untuk menghibur mereka ketika ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Karena Rasulullah punya 6 anak, kemudian Qasim dan Abdullah itu meninggal di usia masih kanak-kanak. Ya. Nah, kesedihan inilah membuat mereka ingin mengangkat anak, ya, mengambil anak laki-laki yaitu Ali dan Zaid untuk dijadikan anak angkatnya. Menantunya Abu Al-As yang menikahi Zainab, ya. Tolib itu orang kaya. Kemudian Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah ini 2 anak Abu Lahab. Neneknya setelah itu Abu Talib. Ya, jadi sepupuan karena pamannya Rasulullah. Kemudian dia Utbah menikahi Ruqayyah dan menikahi. Namun setelah angkat menjadi Rasul dengan paksa
Abu Lahab menyuruh dan Utaibah ini menceraikan keduanya, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Rasulullah dipelihara. pada dinikahi oleh Makanya dia kalau makan, Utsman bin Affan. Rasulullah duluan yang ambil makanan. Kalau Rasulullah ambil makanan, Kalau makanannya. ketika Itu anak yang lain sakit ya itu. pada saat perang Badar, pada saat perang Badar itu Utsman tidak ikut karena kenapa dia sakit dan disuruh oleh Rasulullah menjaga anaknya. Ketika selesai perang Badar meninggallah juga si Ruqayyah. Ruqayyah meninggal lalu Utsman ini menikahi Ummu Kalsum. Makanya dia mendapatkan gelar Dzunurain yang mempunyai dua cahaya karena dia menikahi dua janda anak janda Rasulullah ya, jandanya Utbah dengan jandanya Utaibah. Kemudian Ali bin Abu Thalib menikahi Fatimah binti Muhammad. Inilah anak-anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan menantu-menantunya. Abu Al-As, Utbah, Utaibah. Ini Abu Al-As ini punya kisah yang sangat menarik dengan Zainab ya. Ketika hijrah sampai dia dipisahkan Zainab di Madinah, dia di Mekah. Panjang ceritanya nanti kita akan sampai juga ke sana insya Allah. Bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah ya. Jadi setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah pindahlah ke rumah Khadijah. Nah, Khadijah ini tinggal di tengah-tengah perumahan elit. Kalau kita bilang ya perumahannya orang-orang sultan, begitu orang-orang kaya. Rasulullah pindah ke rumah Khadijah. Nah, disinilah di rumah Khadijah inilah di kompleks perumahan Khadijah, kita bilang kompleks ya, lingkungan perumahan BTN. Kenalan dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar juga merupakan saudagar dan juga pedagang yang sukses. Kebetulan dia bertetanggaan dengan Khadijah, maka disitulah pertama kali Rasulullah bersahabat atau berteman dengan Abu Bakar. Karena Khadijah juga. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah? Karena belum ada perintah kenabian, ya, belum ada pengangkatan kenabian, jadi Rasulullah menjalani kehidupannya sehari-hari sama dengan yang lainnya. Dia mengelola perdagangan Khadijah, dia berkeliling dari pasar ke pasar. Jadi Rasulullah itu tidak ongkang kaki dengan kekayaan Khadijah, tidak. Tapi dia juga bekerja keras, dia tidak menggunakan harta Khadijah dengan seenaknya. Rasulullah mengembangkannya, memutar modalnya Khadijah sehingga di tangan Rasulullah pada waktu itu kekayaan Khadijah semakin berlimpah. Tapi mereka berdua itu tetap hidup sederhana dengan anak-anaknya. Rasulullah membina keluarganya luar biasa karena di tengah-tengah kebobrokan moral kaum Quraisy waktu itu, keluarga Rasulullah terjaga betul-betul bersih ya, terjaga dari hal-hal paganisme, terjaga dari hal-hal persinahan, bahkan anak-anak Rasul yang perempuan itu disayang sekali di mana orang-orang pada saat itu membunuh hidup-hidup anaknya ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah menimbun atau mengubur anaknya hidup-hidup. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Dia melakukan betul-betul yang bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, sehingga keluarga menjadi berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak ada, dia tetap membina keluarganya dengan sangat baik. Selain itu, Rasulullah pun memimpin komunitas masyarakat terkecil, itu keluarga-keluarganya. Jadi hubungannya sebelum turunnya wahyu itu sangat bagus ya, sangat bagus di antara paman-pamannya, Abu Lahab, ya, Abbas, itu bawangnya. Dan lain-lain sangat bagus. Aku makan bawangnya enak. Hubungan kemasyarakatan Nabi Muhammad itu bagus sekali sehingga sampai-sampai mereka itu memberi gelar kepada Rasulullah dengan Al-Amin. Komunikasi dalam keluarga adalah komunikasi yang lebih rumit daripada komunikasi dengan masyarakat secara umum. Mantap, kasihkan aku buangnya mana? Karena di keluarga Rasulullah ini terkenal adalah orang-orang pembesar-pembesar yang memiliki prinsip-prinsipnya tersendiri. Nah, apa salah? Kita masuk hingga usia Rasulullah 35 tahun. Kak. Kita sampai 21.15 ya, setelah itu tanya jawab 15 menit. Ketika usia Rasulullah 35 tahun, terjadilah peristiwa renovasi Ka'bah.
Saya tidak perlu bahas lagi Ka'bah dibangun pertama kali oleh siapa, diturunkan ke bumi, kemudian masa Nabi Nuh, banjir itu sudah kita pelajari semua. Kemudian dibangun kembali, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, dan yang terakhir di sini direnovasi kembali oleh suku Quraisy. Kenapa direnovasi oleh suku Quraisy? Nah, pada waktu 5 tahun sebelum kenabian, ya, 5 tahun sebelum kenabian itu terjadi banjir bandang di Jazirah Arab, sehingga Ka'bah itu terendam air. Dia mengalami kerusakan yang berat sekali setelah peristiwa banjir itu. Sehingga akibat peristiwa banjir itu dinding-dindingnya menjadi lapuk, beberapa bagian menjadi rusak, sehingga para tokoh-tokoh Quraisy waktu itu sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sehingga dikumpulkanlah harta, ya, dikumpulkan harta untuk membangun Ka'bah ini, tapi dengan syarat harta itu adalah harta yang betul-betul suci dan bersih. Dia tidak boleh dari harta hasil pelacuran, tidak boleh harta dari berjudi. Jadi untuk pembangunan Ka'bah, walaupun mereka itu punya sifat-sifat buruk, tetapi untuk mereka tidak pernah bermain karena kacang. Karena kenapa? Rumah Ka'bah ini adalah rumah mereka sangat sucikan, sangat mereka hormati, sangat mereka karomahkan, sehingga tidak boleh asal-asal. Nah, waktu mau pembongkaran Ka'bah, tidak ada seorang pun yang berani menghancurkan Ka'bah itu. Ya kan, kalau mau dibangun kembali berarti harus dihancurkan dinding-dindingnya, ya. Tidak ada yang berani memulainya. Kenapa? Mereka khawatir jangan sampai ketika mereka menghancurkan dinding-dinding Ka'bah, apa yang pernah terjadi kepada tentara bergajah itu terjadi lagi kepada mereka, sehingga mereka takut. Mereka takut sekali. Akhirnya orang pertama, Walid bin Mughirah al-Makhzumi waktu itu, dia yang mengacungkan tangan. Baik, kalau begitu saya yang pertama kali akan membongkar atau menghancurkan dinding Ka'bah. Sebelum dia menghancurkannya, dia berkata, ya Allah, ya, saya tidak punya maksud apa-apa menghancurkan Ka'bah ini, ya, tetapi untuk demi memperbaikinya. Lalu dihancurkanlah salah satu dinding Ka'bah tersebut. Ini yang lainnya pada nonton. Begitu melihat tidak terjadi apa-apa terhadap Walid bin Mughirah, akhirnya mereka turunlah rame-rame untuk membongkar Ka'bah waktu itu. Nah, dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika banjir itu ada kapal dari Romawi, kapal yang mengangkut kayu-kayu itu terhempas dan dia berlabuh di Jazirah Arab, di kota Mekah. Kapalnya terhempas sampai rusak-rusak, ya. Akhirnya terhempas menepi di Mekah waktu itu, sehingga pecahan-pecahan kapal yang mengangkut alat itu akhirnya sesuai kesepakatan dengan seorang arsitek Romawi. Jadi di perahu itu ikutlah peserta arsitek Romawi yang bernama Bakum. Setelah diadakan diskusi, akhirnya Bakum bersedia bahan-bahan yang dalam kapal itu, karena tidak bisa juga dipergunakan, tidak bisa diangkut lagi karena kapalnya rusak, itu disumbangkan semua untuk Ka'bah, ya. Lalu Bakum sendiri yang menjadi arsitek dan tenaga ahli dalam pembangunan Ka'bah ini, ya. Bakum. Akhirnya mulailah dilakukan renovasi Ka'bah, ya. Dibangunlah bersama-sama Ka'bah itu, dan semua suku-suku itu ikut andil dalam pembangunan Ka'bah sampai dalam masa sudah mau selesai Ka'bah dan harus meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, pada waktu itu semua suku karena ingin merasa dirinya mulia, merasa mereka yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, sehingga mereka semua ngotot. Mereka lah, suku mereka lah, ya, kepala suku mereka yang harus meletakkan Hajar Aswad itu. Sampai berhari-hari, ya, berhari-hari mereka bersitegang tentang itu. Sampai semua sudah pulang ke rumahnya itu mengasah semua parangnya, mengasah pedangnya. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah, perkelahian hanya gara-gara Hajar Aswad. Sehingga ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Akhirnya sudah sampai 4 hari, 5 hari, ya,
itu semakin memanas, tidak ada penyelesaian sama sekali, dan Jadi bahkan malam mereka ini sudah apa hampir lagi? berperang. Akhirnya Umayyah bin Mughirah al-Maksumi, jadi saudaranya tadi Walid bin Mughirah yang menghancurkan Ka'bah pertama kali, dia mengusulkan penyelesaian bahwa Belum Kak sholat, bagaimana Bu. kalau kita mencari hakim untuk masalah ini. Bagaimana caranya, kata mereka. Baiklah, Bisa. kita akan lihat besok siapa saja yang masuk pertama kali di pintu masjid, di pintu Ka'bah itu, maka dialah yang akan menjadi hakim kita semua. Kita harus patuh dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia putuskan. Lalu mereka semua setuju, dan ternyata Masya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk pertama kali di pintu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka memilih. Dia katakan, oh kalau Muhammad yang menjadi hakim kita, kami semua setuju. Karena kenapa? Mereka memang sangat percaya dengan Rasulullah, ya. Sampai mereka memberi gelar Al-Amin, karena dia tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang amanah, orang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berbohong. Maka mereka siap untuk menyerahkan keputusan itu kepada Muhammad. Akhirnya dengan kecerdasannya Rasulullah menyuruh mengambil selembar kain, ya, dan dia meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri di atas kain itu, lalu memanggil tiap kepala suku dari kabilah itu untuk memegang tepi-tepi kain tersebut, dan sama-sama diangkat untuk kembali diletakkan pada tempatnya. Lalu setelah sampai, Rasulullah sendiri memegang dengan tangannya dan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula, dan orang semua puas, ya, orang semua puas dengan apa yang Rasulullah putuskan untuk mereka, sehingga setelah itu bertambah-tambahlah kecintaan mereka dan kepercayaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang dijumpai, ya, ada Maisaroh, Khadijah, Nafisa, Abu Thalib, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Hind. Kemudian ada Hala, Hindun, Ali bin Abu Thalib, ini lumayan banyak, ya, Abu Al-As, Utsman bin Affan, Utbah, Utaibah, Amr bin As, Abu Thalib, Barokah, Zaid bin Harithah, dan Walid bin Mughirah. Untuk apa sih kita tahu nama tokoh-tokoh ini, ya? Karena dalam suku Quraisy itu banyak sekali nama-nama yang muncul yang sangat mirip. Tolha saja ada berapa, ya? Sehingga dengan ditampilkannya tokoh-tokoh pada setiap peristiwa, setidaknya kita bisa membuat jembatan pikiran. Oh, Zaid bin Harithah ini adalah Zaid yang jadi anak angkatnya Rasulullah. Oh, Walid bin Mughirah ini adalah orang yang menghancurkan Ka'bah pertama kali. Ada sambungan-sambungan nantinya, tidak pusing yang mana. Sehingga memang di setiap peristiwa itu kita munculkan nama-nama tokoh yang dijumpai pada peristiwa tersebut. Karena nanti kalau sudah semakin tinggi, semakin ke sana, semakin banyak nama yang akan muncul. Ini peristiwa lainnya tidak terlalu penting, ya. Hikmah tinggal dibaca saja sendiri. Hikmah-hikmahnya nanti bisa dibacakan Ibu Syarifah hikmahnya. Kemudian sunnah ditegakkan, menjadi pemimpin yang baik, ya, mendoakan orang tua yang sudah meninggal, kemudian menghindari sifat-sifat munafik, dan lain-lain sebagainya. Ini yang terakhir referensinya Sirah Nabawiyah. Ada 5 referensi dalam pembuatan materi fase berkhadijah. Nah, selesai malam ini fase berkhadijah, insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan dengan fase berbuah hiro. Saya kira demikian. Alhamdulillah bisa selesai materi ini. Saya kembalikan kepada Bu.